Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Automobil ID. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang transmisi matic ya teman-teman. Jadi yang saya gunakan ini adalah mobil Mobilio yang bertransmisi matic ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan transmisi di mobil Mobilio ya. Oke, langsung aja simak videonya. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan buat khususnya buat para pemula ya, yang ingin atau baru belajar menggunakan mobil bertransmisi matic. Nah, yang saya gunakan ini adalah mobil Mobilio. Biasanya mode maticnya itu beda-beda ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang pas buat teman-teman yang dengan modenya sama ya, P, R, N, D, S, dan L. Nah, nanti saya akan menjelaskan fungsi masing-masing ini dan waktu kapan penggunaannya. Oke. Nah, langsung aja di simbol P ini adalah parkir ya teman-teman. Parkir ini difungsikan ketika kita ketika mobil dalam posisi berhenti dalam waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi usahakan kalau kita parkir waktu lama, arahkan panel ini ke arah P ya teman-teman, ke P di sini. Nah, untuk yang R ini adalah mundur ya teman-teman. Jadi kita tinggal tarik ke belakang untuk memundurkan ya. N netral, D itu drive. Jadi ketika kita ingin melaju atau menjalankan mobil, pastikan berada di posisi D. S ini ketika kita ingin mendahului ya, atau membuat mobil kita lebih bertenaga, arahkan di posisi S ya. Kalau low ini fungsinya untuk ketika kita berada di tanjakan. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memindahkan dan di medan di posisi mana kita menggunakannya. Oke, kita nyalain dulu ya. Oke, indikatornya berada di sebelah sini ya. P, R, N, D, S, dan L sama ya, sama dengan ini. Nah, pertama ya, sebelum menghidupkan mesin pastikan kita menginjak pedal rem ya. Kenapa? Karena matic ini sensitif sekali ketika mesin nyala, apalagi tidak dalam kondisi handrem ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi ya, harus selalu injak pedal ketika ingin menjalankan atau ingin proses pemindahan gigi. Nah, yang kedua, ketika kita ingin mundur, kita di sini ada tuas dikit teman-teman. Di mana ya? Nah, ini. Nah, di sini. Ini pencet ya, agak dipencet gitu ya. Blur ya. Ntar saya fokuskan. Nah, di sini nih. Jadi ketika kita ingin memindahkan pakai ini ya teman-teman, biar bisa ditarik terus dia tinggal geser. Nah, posisi R ya. Ini kita posisi mundur. Ingat, harus selalu injak pedal ya. Kaki kiri tidak usah dibuat apa-apa ya, yang fokus kaki kanan aja. Posisi sudah di R. Nah, indikatornya berada di sebelah sini ya teman-teman, sebelah sini. Itu
P nya nyala, berarti posisinya berada di P. Nah ketika kita arahkan ke R, nah, pindah ke R ya teman-teman, kita arahkan ke netral, indikatornya berubah ke netral, lalu kita arahkan lagi ke D, ke drive ya, indikatornya pindah ke drive, S, indikatornya berubah ke S, dan yang terakhir low, pindah ke low ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat di posisi mana melalui di sini ya, di sini. Oke, untuk yang pertama sudah ya, kita paham cara melihat posisi mana kita lagi di posisi mana transmisi kita melalui speedometer ya, yang indikator ini ya, transmisi. Oke, yang kedua, ketika kita ingin memindahkan P, R, N, D, S, L, kita harus menggunakan tuas di belakang sini ya, di belakang sini. Nah fungsinya ini adalah untuk mengganti ya, kalau nggak dipencet susah. Jadi kalau langsung gitu berat, nggak bisa teman-teman. Jadi harus dipencet ya, pencet baru R, N, L. Ini mudah sekali. Nah itu yang kedua ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial singkat ya, dan perlu diingat buat teman-teman semua, khususnya untuk para pemula. Jadi kita harus pinter atau cerdas dalam penggunaan transmisi matic ini di semua mobil yang bertransmisi matic. Yang perlu diingat yaitu yang pertama, jangan sampai ketika kita di lampu merah atau parkir lama, mode transmisi berada di simbol D ya, drive. Jangan sampai, pastikan transmisi berada di posisi parkir ataupun netral ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita lupa atau nggak nginjek rem, ini bahayanya di pengendara lain ya. Jadi usahakan berhenti yang lama maupun bentar, posisikan transmisi berada di posisi parkir ataupun netral ya teman-teman. Yang kedua harus pintar menggunakan mode ya teman-teman. Jadi ketika kita berada di tanjakan, kita harus menggunakan mode apa, itu kita harus tahu. Kalau yang saya jelaskan tadi adalah fungsinya adalah low ya teman-teman. Kadang kita itu pengennya irit tapi membahayakan diri sendiri. Jadi harus di posisi L, kita tetap di posisi drive ya teman-teman. Jadi ini sangat membahayakan. Jadi kita harus pintar melihat medan, di posisi mana transmisi kita gunakan, agar kita dan pengendara lain tuh nyaman atau sesuai dengan penggunaan ya. Jadi yang ketiga, yang bertransmisi matic biasanya harus rajin ganti oli ya, oli transmisinya. Jadi biar lebih enteng, nggak seret ya, biar pas. Ini untuk bertransmisi maticnya. Oke, mungkin itu ya tips sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemula. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe ya, dan share, like, komen yang membantu agar teman-teman semua bisa menikmati ilmu sedikit ini yang di dunia para pemula mungkin ini sangat berharga ya. Untuk yang sudah bisa mungkin biasa saja. Kalau pengen request mau yang kita bikin konten berikutnya apa, bisa komen ya, nanti komen di bawah, nanti kalau sempet saya baca. Oke, di sini aja. Salam, mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa selalu berdoa sebelum berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.